Bahwa pernikahan itu adalah pemberian dan kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Setiap kita ditentukan dari awal sampai kepada menerima berkat dari pernikahan itu serta diajar firman adalah ketentuan, maksud saya, dari Tuhan, dan itulah kasih yang terbaik yang kita terima dari Tuhan. Lebih daripada soal makan dan minum, lebih daripada harta, dan lebih daripada hal-hal yang lain, pernikahan hingga kesukaan, kebahagiaan, kenikmatan kita dapatkan dari dalam. Sekali lagi adalah itu anugerah Tuhan, bukan pemberian nenek moyang. Supaya mulai dari hari ini ketika kita menyadari semua kebenaran firman Allah, supaya kembali hidup kita adalah memuji, memuliakan Tuhan serta menghormati dan mentaati akan Tuhan dalam firman. Maka saya ikuti firman Allah Roma pasal yang ke-13 ayat 10. Saya ulangi, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan, jangan, dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan mengatur tata cara kehidupan bagi setiap kita ini untuk tidak hidup sendiri, mau-maunya dan semau gue, kata orang Jakarta. Bahkan lagi dalam pelanggaran firman Tuhan, tidak mau tahu hidup bahwa ada Tuhan yang sedang melihat, ada Tuhan yang sedang ada di sekitarnya. Itulah hidup manusia secara umum yang ada di dalam dunia ini. Maka hari ini firman kepada kita sekalian, sebentar juga firman ini adalah kepada mereka sekalian juga yang ada di sekeliling kita untuk kita sampaikan. Tapi untuk hari ini, mari kita camkan bersama saudara-saudara. Ketika firman ini sudah dituliskan, diuraikan mungkin beberapa ribu tahun yang lalu sampai dengan hari ini, adalah kepentingan bagi kita semua keluarga di tengah sidang jemaat di dalam gereja ini.
tentu saya tidak akan ulang lagi untuk membaca, sebab dengan jelas saya sudah sampaikan. Dan dengan demikian, inilah alasan kita bahwa hidup ini harus takut akan Allah dan melakukan semua kebenaran firman Allah atau ada tertulis dalam kitab dan Injil yang semestinya kita akan renungkan, seperti Allah memberi perintah kepada Musa untuk merenungkan siang dan malam, mengajarkan kepada anak-anakmu dan keturunanmu, sampai supaya mereka semua melakukannya, supaya mereka semua beruntung. Termasuklah kepada generasi kita. Saudara-saudara, perhatikanlah baik-baik dengan firman itu. Pertama saya harus katakan kepada kita sekalian adalah hidup harus berpadanan dengan Injil. Bahasa Indonesianya mungkin lebih bisa kita mengerti. Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa Injil yang sudah disampaikan kepada kita sebenarnya tinggal di dalam kita, tidak dibawa ke surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu tentang yang hidup, supaya apabila semua kembali kepada Allah, Injil yang dilakukan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan yang memulihkan. Katakan amin. Katakan amin. Harus respon. Ada hal rahasia yang saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita mendengar firman Allah. Kalau dimulai awalnya merangan-angan, maka jadilah dia dipimpin oleh iblis, selalu mengganggu di tengah ibadah dan sampai firman. Dan itu dari dasar sudah saya ajarkan kepada jemaat, supaya kita semua ini hati-hati untuk berpadanan dengan Injil itu. Tentu kan kita dengar, setelah didengar akan dimasukkan di dalam hati, dan itu akan direnungkan, supaya setiap langkah kita adalah langkah yang mentaati, mencocokkan, membuat hidup dan langkah kita itu sesuai dengan Injil. Itulah yang dimaksud dengan berpadanan dengan Injil. Saya beritahu kepada saudara-saudara, awal dari Allah menciptakan manusia itu adalah sesungguhnya indah. Dan dikatakan adalah kamu harus melakukan firman apa yang sudah dituliskan. Adam pun mengerti dan tahu. Tetapi yang terjadi adalah Hawa lebih dulu, wanita perempuan itu yang lebih dulu lupa firman Allah, supaya dikatakan kepada hidup di dalam mereka. Taman Eden itu sebenarnya adalah supaya jangan makan buah yang dilarang yang ada di tengah pohon di Taman Eden itu. Ini pelanggaran. Kenapa? Adalah dia tidak berpadanan dengan Injil. Yang seharusnya juga pada masa-masa ini adalah harus lebih jauh untuk ketaatan kita, untuk ketundukan kita, karena jauh lebih besar godaan, hambatan dan tantangan di dalam perjanjian baru, apalagi di masa kita ini, daripada zaman Eden ataupun zaman Adam dan Hawa. Karena itu dituntut kepada kita soal ketundukan. Saya beritahu kejadiannya waktu Ayub dalam segala berkat pemeliharaan Tuhan, itu pun bisa lalai. Nah, kita bersyukur hari-hari Pentakosta adalah hari-hari mereka berserah kepada Tuhan, menuntut kepada Tuhan, berikan di Tuhan hal yang baru, bahasa yang baru, sukacita yang baru, firman-Mu untuk menguasai kami. Mereka mendesak dengan tujuan dan motivasi yang ada pada mereka adalah supaya mereka hidup adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena Yesus juga menandaskan di 2 kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Nanti PR bagi kita sekali untuk mengajak bagaimana sebenarnya Injil
dan perpadanan kita untuk mengikuti Injil. Karena sangat saya sayang, mulai tahun 91 saya menjadi pendeta dan menggembalakan sidang jemaat Tuhan. Saya pelayanan pribadi. Yang anehnya bahwa banyak orang tidak tahu Injil. Tidak tahu itu. Yang dia tahu adalah ya bergereja memang bagus. Tapi hari ini harus ditekankan, kalau kita hidup itu berpadanan dengan Injil. Ini dia tahu. Saya pun ajar. Dan itulah banyak orang menjadi jemaat di gereja. Keluarga jemaat, keluarga kedua mempelai. Hari ini bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan bagi saudara pribadi, khususnya juga bagi saudara ini, saudara Hasugia. Ada maksud juga. Dia juga sudah gereja Pentakosta. Tapi saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, belum tentu dan dia tidak berpadanan dengan Injil. Hingga dia melanglang buana tanpa Kristus. Lebih banyak waktunya di luar Kristus. Aku akan bacakan apa yang menjadi sesuatu respek pengajaran juga yang ada pada Ayub dalam segala pengalaman. Ayub pasal 42 saya baca. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal dengan segala penyesalan. Aku duduk dalam debu dan dalam abu untuk berserah kembali kepada Tuhan. Inilah doa. Inilah juga pernyataan. Dia tahu bahwa Allah itu hebat, Allah itu perkasa, Allah itu hidup, Allah itu sudah datang di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kepada kita ini sekarang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, sudah tahu kita, tapi tidak pernah kita tidak bergumulan tentang apa yang dimaksud dan dikandung yang ada di dalam Yesus Kristus dalam keselamatan ini. Sedang Yesus begitu bangkit, dia berkata, inilah aku yang sudah menggenapkan firman Allah. Sudah 3 hari dalam kubur itu, aku sudah bangkit. Ini aku. Damai sejahtera bagi kamu. Pergilah beritakan Injilku, supaya semua manusia yang ada di bawah kolong diselamatkan. Pergilah. Kalau zaman ini saudara-saudara, sampai kepada zaman ini maksud saya, dari zaman dahulu, kurang tangkap. Orang lebih gagal adalah kalau cari makan. Sudah punya ratusan hektar. Sudah punya anak yang berhasil semua. Tapi dia sendiri adalah tidak berhasil tentang hidupnya di dalam Kristus Yesus, pada keselamatan dan pada tugas dan pada perpadanan dengan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itulah kita. Saya juga sempat menjadi pengusaha yang berhasil. Dan terakhirnya saya menjadi kontraktor di PT Bilang Lapindo yang ada di Negeri Lampung. Kalau suatu orang semua sudah mendengar dan tahu, bahkan menjuluki saya adalah naninya dengan Bapak Tisi kita ini Sinage, karena begitu cepat melambung. Dan saya katakan, saya 50-50 yang dimaksud dalam kesaksian itu adalah
Saya juga melayani Tuhan. Oh, saya salah satu pendukung di dalam gereja yang masih ada di GBI Aik Nabara yang ada di Jalan Berhubungan yang digembalakan oleh Pendeta Asa Fatih Jibi. Tapi pada tahun 91 ini jugalah yang aku katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa aku dipanggil masuk kepada yang berdalam untuk mengerti dan tahu bagaimana berpadanan dengan Injil sampai kepada supaya hidupku adalah untuk Injil. Sehingga tahun 91 Tuhan berbicara kepada saya, keberhasilan seorang pengusaha adalah kegigihan pengusaha itu sendiri. Masuklah dalam usahamu, beritakanlah Injil ke kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu. Aku yang gigih bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Inilah ada sampai dengan hari ini bahwa apa yang sedang dikatakan oleh firman Allah menjadi kesaksian dan dapat aku katakan aku mengucap syukur menjadi hamba Tuhan lebih fokus dan hidup karena di dalam Injil dan dalam perpadanan. Ayub yang kita angkat ke permukaan, dia berkata begini, sekarang bukan lagi karena orang lain tahu, orang lain kasih tahu, melainkan adalah aku sendiri sudah. Hal ini perlu diajarkan kepada kita sekalian, sama seperti kepada saya, adalah punya hubungan yang erat dengan Kristus. Itu aja dasarnya. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah punya hubungan yang akrab dan spesifik dengan Tuhan, bahwa kita tahu bahwa kita disebut, kita tahu bahwa Roh Kudus ada selalu di dalam kita, menjaga, memelihara dan melakukan semua segala perkara, dan perkara itu adalah perkara-perkara yang dahsyat. Gereja ini dibangun awalnya adalah karena anaknya pengusaha PT Sawit Jaya ini hilang. Bendaharanya dan pengusaha itu sendiri, anaknya kami doa, saya yang berdoa. Ternyata anak itu adalah penyakit leukemia dan sudah ada dokternya di Bandung sampai di Medan, hanya bisa adalah untuk merawat. Sementara saya berdoa sembuh, dan sembuhlah pada hari ini. Matanya melihat, keluarga semua menyaksikan, sampai dibawa ke Bandung kepada dokter pribadinya, ke Medan juga dibawa dokter pribadinya, semua berkata, iya sembuh, sembuh ini, sembuh anak ini. Dan dialah mengucap syukur, dan dibangunlah gereja ini pada yang pertama. Krisis moneter terjadi tahun 97, maka setengah yang kedua ini, di lantai 2 ini juga adalah Tuhan yang datang dan berkata kepada saya. Karena yang sedang saya sampaikan ini Bapak Ibu adalah bagaimana persekutuan kita dengan Dia. Saudara tahu, Dia yang berkata begini, Allah yang berkata begini, inilah anak yang kukasihi, Dia paman dengan dunia. Kepadanya lah aku berkenan, katanya kepada Raja Daud, katanya kepada Yesus. Dan seperti itulah yang dimaksud kepada orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, saya harus kenalkan kepada saudara-saudara tentang kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang dalam hidup kita. Sebab saya harus beritahu saudara-saudara, kita perlu perlengkapan senjata. Karena di sana sini iblis sedang gentayangan. Mulai dari iblis yang Barnabas yang banyak orang masih menyanjung-nyanjung, yang berkata sumahan tidak hukum dan lain sebagainya dengan baik Bapak Ibu. Sementara Yesus katakan kepada hamba-hambanya, katakan juga, dikatakan juga kepada saudara-saudara, kalau seandainya
katakan, berhenti dalam nama Yesus. Iblis yang akan mempancukan. Ini persenjataan ku terima dari Allah. Bukan karena pendeta. Shalom. Karena tahun 91 sebelum saya menjadi pendeta, itu juga sudah kulakukan. Supaya di tengah-tengah kita ini, maksudnya jangan punya alasan berkata begini, kamu pendeta Sinaga kan karena pendeta, kami ini kan tidak pendeta. Justru yang dimaksud adalah kepada saudara-saudara, perkenankanlah, pergunakanlah, kenakanlah, pakailah senjata Allah, yaitu kuasa roh. Maafkan aku kalau banyak terlalu untuk berbicara soal kuasa roh, bahasa roh, di dalam roh, karena memang Alkitab saya harus beritahu dan bocorkan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimulai dari Kisah Rasul. Shalom. Ulaungnya Apostel, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak. Ulaungnya Apostel masuk ke kitab Roma. Sudah konang kasih karunia dari karunia roh Allah. Masuk lagi kepada Korintus, jemaat-jemaat. Semuanya ada tentang penuh dengan roh. Dan sampai-sampai dikatakan, kalau engkau mau menyalibkan dirimu, salibkanlah. Belajarlah tentang firman, supaya engkau dipenuhi dengan roh. Selalu terakhir dengan roh Allah. Saya hormati sebagai pelayanan yang tertinggi yang ada di tengah-tengah saya kalau melayani. Kalau bukan, mana bisa saya melayani sampai ke Rantau Prapat ini? Saudara tahu, waktu saya melakukan Rantau Prapat presenter di Gedung Nasional, hampir 2 tahun dengan dana yang begitu besar, saya tetap lakukan. Dan tidak sedikit orang mengancam saya. Sampai berkata begini, aku jual. Kalau jual puji Tuhan, mama. Kalau unang aman mengatur apa? Tuhan mana mengatur apa? Shalom. Ya udah, kita baikan aja itu. Karena mereka mungkin belum kenal saya pada waktu-waktu itu. Seperti itu. Sehingga saya bacakan firman Tuhan berkata, perlengkapan itu. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, yaitu kuasa roh. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dan kuasa dari Tuhan. Semua hidup kita adalah tentang kemuliaan, tentang Tuhan, tentang pekerjaan taat Tuhan, dan tentang Tuhan yang kita hormati di tengah kehidupan. Yang terakhir, mengalami kesempurnaan Kristus harus kita alami di dunia ini sampai kepada kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalom Bapak Ibu. Memang kita harus semua kembali kepada Allah Bapa. Gak ada yang bisa. Dokter Tedepan Dede berusaha untuk membuat hidupnya, nggak juga bisa. Dia mati juga dan kembali menghadap hadirat Allah. Ada pintu yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan mengalami kesempurnaan Kristus. Di pintu surga itu, firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang masuk di dalam Kristus kepada rumah Allah Bapa, dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik atau tidak baik. Hingga saya harus katakan begini Bapak Ibu, sebagai penolong bagi kita tentang firman yang sudah disampaikan ini, bahwa
Dikatakan firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 28 sampai kepada ayat yang ke-29 begini. Dialah yang kami beritakan, yaitu Yesus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang